A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il ummamil madiyah fi syara'i samawiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wa la hawla wala illa billah amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang banyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Kehidupan ini mata'ul ghurur, Allah nyatakan bahwa kesenangan yang memperdaya kita semuanya. Seakan-akan fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak akan hilang. Padahal semuanya itu semu dan akan kembali semuanya fasilitas kebahagiaan ini ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya Allah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat 185 Allah akhiri kata-katanya dengan mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kata-kata akhirnya agar kalian dengan berpuasa ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menahan hawa nafsu kita, al-imsak anil muftirat, menahan sesuatu yang membatalkan puasa, al-aqlu wasyurbi wal jima', untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi ma'an niyah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Walaupun halal kita miliki makanan dan minuman, istri kita dapat dengan halal, tapi karena kita bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, perintah Allah untuk menahan itu semua, maka kita tahan tidak melakukannya. Ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum, ternyata Allah ingin menggugah kita. Allah menginginkan hamba yang beriman merasakan empati bagi saudara-saudaranya yang masih belum masuk dalam kategori mungkin kurang beruntung, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Ada mereka yang tidak makan dalam satu hari hanya cuma satu kali mungkin, tidak sampai 3 kali. Dan itu ketika hanya berpuasa menunda waktu makan siang dan sore sampai dengan maghrib saja perih. Lambung kita, perut kita sakit terkadang, dehidrasi kita. Agar kita punya empati bahwa kehidupan ini yang Allah berikan, fasilitas ini yang Allah berikan, ternyata masih ada kurang beruntung, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan bahkan kikir, bakhil, pelit. Jadi kita itu punya potensi besar bahwa kita itu akan selalu tidak mau bersyukur, tapi merasa tidak puas, selalu kurang dan berkeluh kesah. Ketika kita berjihad melawan ini semua, bagaimana kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bersyukur itu ada 3 kategori. Yang pertama duniawi, bahwa ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, keafiatan yang tamamah, kesempurnaan kesehatan fisik dan rohani, kemudian harta yang Allah berikan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta, keluarga, anak-anak yang kita miliki itu ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita pandai mensyukurinya, maka ini termasuk syukur kategori duniawi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada syukur yang kedua adalah dini. Jadi tentang syukur terhadap ketika Allah berikan keluasan ilmu, kecerdasan kepada kita, amal yang banyak, ketakwaan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori bersyukur secara dini. Tapi ada juga syukur ukhrawi yang ketiga. Adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah bahwa tiap-tiap ibadah yang kita lakukan luar biasa Allah beri ganjaran, termasuk berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu pahala tidak terhingga. Karena untukku, kata Allah, tidak bisa bersombong kita berpuasa, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah, keimanan, wahtisaban, tidak hanya ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tetapi juga Allah akan melipat gandakannya, bahkan tidak terhingga kalau pahala puasa. Kita mengaji, membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bahwa kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, Allah lipat gandakan satu pahala kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebajikan. Luar biasa. Dan kita mengaji alif lam mim saja mendapatkan 30 pahala kebajikan si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kita senang, man fariha bidukhul Ramadan, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bersyukur kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami dalam suci Ramadan. Kita sampai pada hari ini bisa berpuasa, bertemu dengan Ramadan. Senang saja, dijamin kita dihindarkan dari siksa api neraka jasad yang ada dalam kehidupan ini. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah, as-saimin wa saimat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jalani, cara bersyukur, beliau juga mengatakan ada 3. Yang pertama, bersyukur bil lisan, dengan ucapan. Ketika mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Atau kita bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bil lisan. Meningkat kemudian yang kedua adalah bersyukur bil qalb, dengan hati. Meyakini bahwa semua yang Allah berikan, semua tingkah laku kita, semua kekuatan kesehatan, apapun yang terjadi ini adalah diyakini dalam hati bahwa ini dari Allah dan harus bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Walaupun kita mau menghitung-hitungnya nikmat yang Allah berikan, tidak akan mampu kita menghitungnya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur bil arkan, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita sadar nafas yang kita hirup detik demi detik dan gratis Allah berikan, kalau saja dihentikan dalam 2 menit saja, mungkin semua makhluk akan binasa, meninggal dunia, mati semuanya. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita hanya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat hanya diperbolehkan oleh Allah. Mulut mengucap jangan menyakiti sesama. Tangan yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah berikan, kita gunakan hanya di jalan, tidak merusak ekosistem. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan muka bumi ini karena ulah tangan jahat manusia. Kita harus bersyukur untuk tidak menggunakannya, bersabar untuk tidak menggunakannya kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kesah nggak ada masalah, saudaraku. Tetapi mengeluh kesah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghindarkan diri kita untuk mengeluh kesah di media sosial, sehingga aib kita terlihat oleh masyarakat umum. Mengeluh kesah membandingkan kehidupan ini dengan orang lain. Maka Rasul menyatakan tipsnya agar kita pandai bersyukur dan tidak mengeluh ketika masalah duniawi. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihat yang ada di bawah kita, mereka yang berada strata di bawah kita. Kalau kita melihat saat ini, kalau kita tidak mau bersyukur ya, kita punya kendaraan, sepeda, ya Allah,
Seandainya saya punya kendaraan roda 2 dengan sekali starter, kemudian hidup ratusan atau puluhan, kayak saya menggoes sepeda, mengkayu sepeda terlampaui, nggak capek-capek, kurang bersyukur, mengeluh lagi. Kuliko halu'a tadi, mengeluh lagi, ya Allah, sepeda ini nggak cukup, motor ini nggak cukup. Lihat yang punya mobil, mereka senang, mereka tidak kepanasan, kehujanan. Terus mengeluh, dikasih Allah mobil, ya Allah, macet. Enakan punya helikopter atau pesawat. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dengan kita masuk liang lahat meninggal dunia, baru kita akan memahami apakah pentingnya bersyukur kepada Allah. Maka jangan seperti itu Rasul nyatakan. Tapi lihatlah yang di bawah kita. Ya Allah, saya punya kendaraan mewah, mobil. Betapa banyak orang yang hanya memiliki motor, kehujanan, kepanasan. Bersyukur kita. Yang punya motor, ya Allah, alhamdulillah, saya punya kendaraan motor. Banyak berkeringat dia mengayu sepeda. Yang punya sepeda, ya Allah, bersyukur saya punya sepeda. Kenapa? Karena banyak yang cuma jalan kaki. Yang punya jalan kaki, ya Allah, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Ada yang sakit atau bahkan mungkin tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak punya kaki, yang tidak lengkap atau sakit, ya Allah, aku masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Jadi lihat yang ada di bawah, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah dan menghilangkan potensi untuk mengeluh. Mengeluh boleh saja, tapi mengeluh hanya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika mendapatkan sebuah problematika dalam kehidupan tidak bisa kita atasi, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa makhluk ada saatnya tidak mampu mengatasi sebuah persoalan. Maka ia membutuhkan Allah yang Maha Besar. Maka katakan kepada sebuah persoalan, tidak ada kalian persoalan problematika yang besar, karena kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Saudara-saudaraku, dalam surah Yusuf ayat 87 Allah menyatakan, wala tai'asu min rahullah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita mengeluh, ya Allah, begitu banyak noda dan dosa yang kita lakukan, kita akhirnya berputus asa. Maka Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih lautan, seluas langit yang tiada bertepi, ternyata Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Manfaat syukur, maka Allah menyatakan bahwa man yashkuru fa innama yashkuru linnafsih. Bersyukur itu manfaatnya kepada kita. Bahkan dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat, satu nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi kalau kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah sangat pedih. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini menjadi media kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita mencoba untuk meneladani sifat Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu senantiasa memberikan kasih sayang, memberikan rizki, memberikan makan, memberikan minum kepada makhluknya, dan Allah tidak pernah butuh makan. Pada bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, tidak boleh kita makan, tapi kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berbuka pada bulan suci Ramadan. Pahalanya luar biasa besarnya. Ayo kita saling mengasihi sesama, ada empati karena kita merasakan bagaimana sakitnya, sulitnya kehidupan saudara-saudara kita, perihnya mereka nahan lapar di bulan suci Ramadan, agar kita mau mendermakan harta kita melalui zakat yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan, zakatul fitrah. Bahkan Rasul menyatakan kalau orang yang memiliki harta, bahkan dia puasa ibadah banyak, pahala puasanya mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih tergantung di antara langit dan belum diterima Allah walaupun puasanya luar biasa. Karena apa?
hatta yu'addiya zakatal fitrah, sampai dia membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa merupakan bentuk ibadah ritual kita kepada Allah secara vertikal, tapi ternyata akan menimbulkan sebuah ibadah horizontal, kesolehan sosial, berbagi, merasakan empati terhadap saudara kita yang membutuhkan, sehingga kita akan merasakan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, itulah anugerah yang terbesar dan terindah yang harus kita syukuri. Jangan pernah mengeluh, karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di strata di bawah kita yang kurang beruntung. Mari kita tebarkan kasih sayang di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah ini. Niscaya Allah dan para malaikat Allah akan menyayangi kita. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah perisai kita, saudaraku. Puasa ini yang diwajibkan hanya 1 bulan, saudaraku. Kita menahan haus lapar hanya 1 bulan. Empati kita kepada saudara-saudara kita yang menahan lapar di bulan suci Ramadan ini harus kita merasa peka, dan bagaimana ke depannya kita mampu untuk senantiasa memberikan rizki yang kita berikan, makanan, minuman kepada saudara kita yang membutuhkan, agar mereka tidak merasa kehausan dan kelaparan. Wallahu a'lam. Semoga Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dengan fasilitas harta, kekuasaan, kekayaan, apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita pandai bersyukur dan kita mendermakan, berbagi kasih sayang kepada sesama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi golongan hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tanpa memperdulikan golongan apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun, bahkan agama apapun dia. Kita tebarkan kasih sayang di bulan suci Ramadan. Ingat, pahala dalam bulan suci Ramadan akan Allah lipat gandakan. Yang sudah menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.